membaca doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bentar ya, aku share screen dulu. Udah kelihatan belum di layar kalian? Udah, Kak. Udah, Kak. Kelihatan, Kak. Udah, Kak. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang pola bilangan. Aku lanjut ya. Jadi pola bilangan itu adalah suatu susunan atau baris bilangan yang memiliki keunikan membentuk suatu pola yang teratur. Nah, yang pertama di sini ada pola bilangan ganjil, seperti yang kalian bisa lihat. Di sini ada angka 1, 3, 5, 7, 9, dan ini semua bilangan ganjil. Ini selisih masing-masingnya 2, 2, 2 gitu. Terus habis itu yang kedua ini ada pola bilangan genap. Bedanya sama pola bilangan ganjil ya, ini bedanya bilangan genap gitu. Yang ini juga sama, dia selisihnya 2, 2, 2, selalu 2. Terus yang ketiga itu pola persegi atau kuadrat. Pola persegi atau kuadrat itu adalah pola bilangan-bilangan kuadrat gitu. Nih, kan kayak di contoh di sini ada 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, 1 itu kan 1 pangkat 2 ya. Terus 4 itu 2 pangkat 2, 9 itu 3 pangkat 2, 16 itu 4 pangkat 2, 25, 5 pangkat 2, dan seterusnya gitu. Terus di sini ada pola persegi panjang, itu ada 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Di sini ada pola segitiga, 1, 3, 6, 10, dan 15. Yang ini bilangan Fibonacci. Jadi bilangan Fibonacci itu kayak 1, 1, 2 itu, 2 ini dapat dari 1 ditambah 1 gitu. Terus lanjut lagi 3, 1 ditambah 2, ini hasilnya kalau ditambah jadi 3. Terus nanti hasil yang selanjutnya itu 2 ditambah 3, jadi 5. Dan seterusnya. Terus yang ketujuh itu ada segitiga Pascal atau tambah 2 suku di atasnya. Jadi ini tuh kayak kalau misalnya 1, 1, ini kalau ditambah hasilnya jadi 2. Terus habis itu di sini ada 1, di sini ada 2, kalau ditambah jadi 3. Yang ini 2 ditambah 1 hasilnya jadi 3. Di sini ada 3, di sini ada 1, kalau ditambah jadi 4. Di sini ada 3, di sini ada 3 lagi, kalau ditambah jadi 6. Gitu. Oke. Mungkin ke sini aja kali yang lebih sering kita lihat di soal-soal. Nah, di sini ada baris aritmatika. Jadi baris itu ada 2, yang satu aritmatika sama yang satu lagi geometri. Nah, kalau misalnya baris aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih 2 suku yang berturut-turut selalu tetap. Jadi maksudnya baris aritmatika itu dia punya selisih angka yang misalnya angka yang pertama sama yang kedua sama yang ketiga. Jadi kalau selisih kedua ini itu tuh sama kayak selisih 8 sama 12 gitu. Kayak 4 sama 8 kan selisihnya 4. Terus 8 sama 12 selisihnya juga 4 kan. Nah, jadi dia punya suku yang mempunyai selisih 2 suku yang berturut-turut selalu tetap. Nah, jadi beda tiap suku di sini 4 kan. Karena perbedaan suku pertama sama suku keduanya 4, terus suku kedua sama suku ketiganya perbedaannya bedanya 4 gitu. Nah, untuk cari beda itu UN dikurang UN-1. UN dikurang UN-1 itu maksudnya apa, Kak? Maksudnya tuh kayak misalkan kita masukin aja UN-nya 2 ya. Jadi U2 dikurangin U2-1. Nah, ini tuh maksudnya U2 dikurangin U1. Jadi bilangan yang misalnya yang ini kan yang ini dikurangin yang ini. Jadi yang belakang dikurangin yang depannya gitu.
Misal ada 5, 10, 15. U2-nya berapa di sini? 5. Di sini 10. Berarti 10 dikurangin di sini U2, di sini U1. U1-nya itu 5. Jadi 10 dikurangin 5 sama dengan 5. Jadi bedanya itu 5 gitu. Ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain langsung bilang aja ya. Aman ya? Oke. Lanjut ke rumus suku ke N. Yang pertama kita kalau mau cari suku ke N-nya itu berapa, itu rumusnya pakai UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Jadi B-nya itu beda, N-nya itu banyaknya bilangan, sama A-nya itu suku pertama. Gitu. Terus habis itu, kalau kalian mau mencari UN juga, tapi dari SN gitu. Bisa pakai cara ini. Jadi kalau mencari UN, SN dikurang SN-1. Gitu. Jadi SN itu jumlah N suku pertama. Kalau misalnya SN-1 itu jumlah N1 suku pertama. Gitu. Oke. Kita lanjut ke rumus suku tengah atau UT. Sebelumnya yang di sini udah clear dulu belum? Yang di sebelah kiri. Sudah. Oke. Lanjut ke rumus suku tengah atau UT. Berlaku untuk banyak bilangan ganjil. Misalnya kalian mau nyari suku tengahnya itu berapa. Jadi bisa pakai rumus UT sama dengan setengah dikali dalam kurung A ditambah UN. Nah, terus habis itu buat T-nya itu sendiri itu setengah dari N ditambah 1. Ini jarang dipakai sebenarnya. Oke, deret atau jumlah N suku pertama atau SN. Jadi kalau deret itu jumlah, kalau barisan itu, pokoknya deret itu jumlah deh. Kalau misalnya mau nyari jumlah itu pakai SN sama dengan setengah N dalam kurung A ditambah N-1 kali B. Nah, UN itu sendiri kan tadi A ditambah N-1 kali B ya. Makanya ini bisa jadi kita ringkas jadi UN karena yang atasnya jadi gini. A ditambah N-1 kali B. Nah, si N-1 kali B-nya itu UN. Jadinya di bawah kita persingkat jadi setengah N dikali A ditambah UN. Jadi UN itu suku yang paling terakhir gitu. Jadi setengah dikali banyaknya bilangan dikali suku pertama ditambah suku terakhir. Nah, terus habis itu SN sama dengan N dikali UT gitu. Karena UT itu tengah ya tadi, seperti di atas contohnya. Oke, ini baris aritmatika tingkat 2. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B ditambah setengah dikali N-1 dikali N-2 kali C. Ini contohnya kayak gini. Jadi misalnya ada, ini selisihnya kan 2, ini selisihnya 4, di sini selisihnya 6, di sini sisanya 2, di sini sisanya 2. Ini yang dimaksud dengan tingkat 2 ya. Jadi dia selisihnya tuh 2 tingkat gitu. Nah, yang ini gitu maksudnya. Terus habis itu kita lanjut ke baris geometri. Nah, jadi barisan bilangan yang mempunyai perbandingan atau rasio dua suku yang berurutan dan selalu tetap. Jadi kayak di sini kalian bisa lihat di sini ada 2, ada 4, ada 8, ada 16, ada 32. Nah, ini 2 kenapa bisa jadi 4? Itu kan karena dia dikali 2 kan ya. Terus yang 4 juga kenapa bisa jadi 8? Karena dia dikali 2. Nah, 8 kenapa bisa jadi 16? Karena dia dikali 2. Nah, jadi rasionya tuh 2. Nah, yang contoh yang kedua juga kayak gini. Ini kenapa 81 bisa jadi 27? Karena dia dibagi 3.
Terus 27 kenapa bisa jadi 9? Karena dia juga dibagi 3. 9 jadi 3 karena dibagi 3, terus 3 jadi 1 dibagi 3. Jadi rasionya itu 1/3. Nah, aku mau ngasih tahu gimana caranya kita bisa ngetahuin si rasionya ini berapa gitu. Jadi rumusnya itu UN per UN minus 1. Jadi kalau kayak contoh yang di atas kan ada 2, 4, 8. Jadi yang kanan, misalnya yang ini, dibagi sama yang sebelumnya gitu. 4 dibagi 2. Ini rasionya. Sama dengan 2. Nah, ini sama aja kayak kamu ngebagi 8 dibagi 4. Sama dengan 2. Jadi, kamu bagi bilangan yang suatu bilangan ini dibagi sama bilangan sebelumnya. Gitu ya, pokoknya. Karena dia rumusnya UN dikurangin UN minus 1. Jadi, suku yang kalian misalnya 2 N ya. Jadi U kedua dibagi U pertama gitu. Pokoknya bilangan sesudahnya dibagi sama sebelumnya gitu. Rumus suku ke N. Kan kalau yang aritmatika tadi beda ya. Dia agak A ditambah N-1 kali B. Kalau misalnya si UN-nya geometri itu, karena dia nggak punya B, dia punya rasio, jadinya adanya A dikali R N pangkat min 1. Nah, A-nya itu apa? A-nya itu sama kayak aritmatika. A-nya itu suku pertama, N itu sama, banyaknya bilangan, dan R itu rasio. Bedanya di rasionya doang sih. Sama dia kalau mau nyari UN-nya juga bisa pakai SN dikurang SN-1. Di sini rumus suku tengahnya berlaku untuk banyak bilangan ganjil. UT-nya suku tengah, kalian bisa cari dari akar dari A dikali UN. Jadi A itu bilangan pertama, sama UN itu bilangan terakhir. Nah, T-nya itu sama dengan setengah dari banyaknya bilangan ditambah 1. Banyaknya bilangan tambah 1. Oke, next. Deret atau jumlah N suku pertama. Deret atau jumlah N suku pertama. Jadi ini gimana cara nyari jumlah dari deret dari geometri. Jadi caranya SN sama dengan, jadi ada 2 rumus nih. Yang satu lagi R di depan. Yang satu lagi R di belakang. Nah, kalau misalnya R-nya kurang dari 1, dia pakainya yang ini. Tapi kalau misalnya R-nya lebih dari 1, dia pakainya yang ini. Ya gitu. Nah, jadi A dikali R pangkat N dikurang 1 per R min 1, A dikali 1 per R pangkat N per 1 per R. Barisan geometri tak hingga konvergen atau mengecil, rasionya min 1 sampai dengan R, atau kalau divergen dia membesar, rasionya R kurang dari min 1 atau R lebih besar dari 1. Kalian bisa pakai rumus, ini geometri tak terhingga ya. Jadi S tak terhingga. Itu rumusnya A per 1 min 1, A per 1 min R gitu. Oke. Mungkin biar lebih kebayang gimana, kita lihat soalnya dulu kali yang pertama. Aku kasih beberapa menit buat kalian nyoba. Kira-kira kalian butuh berapa menit untuk nyoba? Halo? 10 menit mungkin, Kak. Tergantung soalnya sih, kalau susah. Oke. 5 menit. 3 menit dulu kali ya, 3 sampai 5 menit. Oke. Jadi kalau udah ada yang selesai, raise hand, kalau enggak kasih reaction gitu biar aku tahu ya. 22, Kak. Jangan di-spill dulu, ditahan dulu aja. Nanti karena kita bakal bahas bareng-bareng ya. Biar teman-teman yang lain bisa nyoba juga.
Oke, kita bahas ya. Nah, jadi di sini kan ini aritmatika ya. Jika diketahui pola bilangan 4, 7, 10, 13, maka angka pada pola ke-7 adalah, nah di sini suku pertamanya itu kan A ya. A itu sama dengan 4. Nah, ini tuh suku pertama, yang si 4 ini. Nah, terus gimana cari bedanya? Cari bedanya gampang aja, kalian bisa UN min 1 kan tadi. Nah, kita kasih masukin aja misalnya U2 ya. Biar gampang. U2 dikurangin U1. U2-nya itu 7, dikurangin U1-nya itu 4. Jadi B-nya itu 3. Nah, kan yang ditanya maka angka pada pola ke-7 ya. Berarti kalau pola ke-7 kan U7 nih. Sama dengan kalau misalnya rumus dari UN itu sendiri itu A ditambah N-1 kali B. Kita tulis saja A ditambah, karena N-nya kita tahu tadi di sini 7, berarti 6B. Jadi gini, jadi 7 dikurang 1. Gitu. 7 dikurang 1 kali B. Sama dengan A ditambah 6B. Kita tinggal masukin A-nya berapa? A-nya di sini 3, di sini 4. 4 ditambah 6 dikali 6, wait. 6 dikali B-nya itu 3. Jadi sama dengan 4 ditambah 18. Sama dengan 22. Jadi jawabannya yang ini. Nah, di sini ada yang belum paham. Ada yang masih bingung. Apa aman? Kalau aman, kasih reaction atau respon. Aman, Kak. Oke, aman ya. Kita lanjut aja. Oke, aman. Nah, ini juga sama kayak tadi. Yang dicari U32. Aku kasih 3 menit lagi mungkin buat kalian nyoba dulu.
Kayak aku bahas ya. Kayaknya udah pada dapat semua nih. Kan disuruhnya di sini U32 ya. Kita tulis aja deh rumusnya. UN itu gimana rumusnya? A ditambah N-1 kali B. Karena N-nya kita udah tahu kan, N-nya itu 32. Jadi kita harus nemuin A sama B-nya. Gimana cara nyari A-nya? Nyari A-nya itu, lihat aja dia suku pertama, berarti A-nya itu 7. Terus, kalau buat nyari B-nya, tinggal cari aja nih selisih antar dua sukunya. Jadi di sini kita bisa tulis 9 dikurang 7. Karena yang ini dikurang yang itu yang 7. Jadinya 9 dikurang 7 itu 2. Bedanya 2. Tinggal kita masukin ke rumus karena dicarinya U32. Berarti sama dengan A-nya itu 7 ditambah N-nya itu 32 dikurang 1 dikali B. B-nya itu 2. Nah, sama dengan 7 ditambah 32 kurang 1 itu 31. 31 dikurang 2 itu, 31 dikurang 2. 32 dikurang 1 itu 31 dikali 2. Sama dengan 7 ditambah 31 dikali 2 itu 62 kan ya. 31 dikali 2, 62 ya. Jadi 7 ditambah 62 itu 69. Ada yang mau ditanyain? Atau udah paham semua? Paham. Oke. Mantap. Paham, Kak. Oke, kalau ada yang bingung, nanya aja nggak apa-apa ya. Di chat juga nggak apa-apa. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini baris geometri ya. Mungkin aku bisa ngasih waktu dulu buat kalian nyoba. Mau mencoba. Ada yang bilang rada keder nih sama rumusnya. Kayak kasih hint dulu deh. Kalau buat rumus geometri itu, untuk UN-nya, ini UN-nya geometri ya. A, R, pangkat,
N-1. Ini rumusnya. Kalau geometri. Ya, jelek. Oke, ada yang mau minta bahas nih. Jadi kita langsung bahas aja kali ya. Mungkin belum biasa ngeliat soalnya. Nah, jika diketahui suatu barisan geometri memiliki U4 itu sama dengan 2. U4 itu dia sama dengan 2. Nah, dan U8-nya sama dengan 162. Maka suku pertamanya, berarti yang ditanya itu suku pertama kan ya? Suku pertama yang ditanya itu U1 atau A-nya. Nah, terus kita jabarin aja nih, U4 itu tuh sebenarnya apa sih? Di U4 itu sama dengan, kita masukin kayak gini. A, R, 4 itu kan N ya. Berarti kita masukin 4 min 1. Jadi AR3. AR pangkat 3. AR pangkat 3-nya itu 2. Nah, kita juga ngelakuin hal yang sama ke U8-nya. U8 sama dengan 162. Nah, U8-nya kita jabarin juga nih. A, R, 8. Karena 8 itu N, jadinya 8 dikurang 1. Jadi, AR pangkat 7 sama dengan 162. Nah, terus habis itu kita bisa ngebandingin antara U8 sama U4-nya. Jadi kayak gini, U8 per U4 itu sama dengan AR pangkat 7, AR pangkat 7 per AR pangkat 3. Sama dengan AR pangkat 7 itu berapa? AR pangkat 7 itu 162, Kak. Jadi 162 per AR pangkat 3-nya berapa? AR pangkat 3-nya itu 2. Nah, kita selesaiin deh nih yang ini. Kita selesaiin yang ini. Karena A sama A bisa dicoret, jadi kita langsung coret aja. Sisanya R pangkat 7 per R pangkat 3 sama dengan 162 bagi 2 itu berapa? 81. Oke, 81. Terus, kalau R pangkat 7 dibagi R pangkat 3 itu berapa? R pangkat 4. Nah, jago. Berarti R pangkat 4 sama dengan 81. Kita mau nyari R-nya berapa? Berarti kita R sama dengan akar pangkat 4 dari 81 kan ya? Nah, akar pangkat 4 dari 81 itu sama dengan 3. Kenapa bisa dapat 3, Kak? Karena si 81-nya ini 3 pangkat 4. Gitu. Jadi R sama dengan 3. Nah, kita nggak berhenti di sini aja, karena yang ditanya U1-nya kan ya? Yang ditanya U1-nya. Berarti U1-nya itu, kita masukin aja ke U4 ya, biar kita langsung tahu A-nya berapa. Karena yang ditanya A-nya. Jadi kita masukin U4 sama dengan AR pangkat 3 sama dengan 2. Terus A dikali R-nya itu 3. 3 pangkat 3 sama dengan 2. Jadi 3 pangkat 3 itu kan 27. 27A sama dengan 2. Buat ngedapetin A-nya gimana? Berarti A-nya sama dengan 2 dibagi 27. Karena ini pindah ruas ke sana jadi dibagi. Gitu. Nah, buat yang ini ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin ada yang masih bingung? Nggak ada, Kak. Kalau ada yang masih bingung, nggak apa-apa, ngomong aja.
Masih Kak, Safrida, kamu bingungnya di mananya? Halo Safrida, Safrida kan ya namanya? Oke, selain Safrida yang oh, Kak dapat R4-nya dari mana? Nah, pintar. Jadi R4 itu dapat dari R pangkat 7 dibagi R pangkat 3. Jadi kan kalau misalnya ada R pangkat 7 dibagi R pangkat 3 itu sama kayak R pangkat 7 dibagi R pangkat 3. Dan kalau misalnya suatu bilangan berpangkat dia dibagi, itu dia pangkatnya dikurang karena dia basisnya kan udah sama-sama R nih. Nah, langsung dikurang aja. R sama dengan pangkat R pangkat 7 dikurang 3 gitu. Jadi sama dengan R pangkat 4. Nah, ini kenapa dapat R pangkat 4. Kak, R itu apa? Cuman perumpamaan atau gimana? R itu rasio. Kan ini rumusan nih. Yang UN sama dengan AR pangkat N-1. Jadi A itu suku pertama, R-nya itu rasio. Sedangkan N-nya itu banyaknya bilangan. Gitu. Kak, sebelumnya kan R pangkat 4, terus jadi R pangkat 3 itu karena 3 pangkat 4 ya jadi 81 bukan Kak? Iya, jadi 3 pangkat 4. Jadi 81. Kak, kalau pindah ruas itu harus dibagi gitu ya, Kak? Kalau misalnya perkalian dibagi, misalkan kayak ada 3A sama dengan 2. Berarti A itu sama dengan 2 dibagi 3 gitu. Kan kalau misalnya ditambah 3 ditambah A sama dengan 2, yang tadinya plus jadi minus kan ya. Jadi A sama dengan 2 dikurang 3. Padahal sebelumnya 3-nya itu positif. Kalau pindah ruas dia jadi ganti tanda gitu. Oke, makasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Enggak, Kak. Oke. Aman ya? Oke, kita mungkin bisa lanjut ke soal berikutnya. Aku kasih waktu lagi mungkin 3 menit buat kalian nyoba dulu. Ingat ya, ini aritmatika bukan geometri.
Oke, kita bahas ya. Ditanyanya suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1. Nah, suku ke-40 berarti 40 kan ya? Aku tulis rumusnya dulu. Kalau misalnya UN itu sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, terus buat nyarinya berarti kita butuh A, B, sama N. Karena kita udah tahu yang kita mau cari itu 40, U40 berarti A ditambah 39, 340 kurang 1 kali B. Nah, A-nya itu berapa, B-nya itu berapa. Nah, A-nya itu sendiri kan di sini kita udah tahu ya. A itu bilangan pertama, suku pertama. A-nya itu berarti 7. Terus buat nyari bedanya, seperti yang aku bilang tadi, kamu ngitung aja bilangan kedua dikurangin bilangan pertama. Jadinya 5 dikurangin 7. Jadi bedanya ini negatif 2. Dan beda itu bisa negatif, nggak harus positif. Nah, terus habis itu kita langsung aja masukin A-nya 7 ditambah 39 kali B-nya minus 2. Sama dengan 7, 39 dikali 2 itu minus 78. Jadinya 7 dikurang 78 itu minus 71. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Oke, aman ya. Ya tadi yang masih bingung-bingung, ada yang mau ditanyain kah? Oke, aman. Kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Nah, kalau yang ini geometri. Aku kasih waktu lagi buat kalian nyobain ya. Oke, di sini aku nggak sendiri. Ada teman aku namanya
Kak Reza, kayak mungkin setelah ini Kak Reza bisa bantu aku buat ngebahas nomor ini ya. BTW udah bisa annotate belum, Ja? Udah bisa. Oke, halo semua. Maaf ya, tadi sebenarnya jadwalnya hari ini aku sama Tasya tuh bareng. Tapi tadi aku apa namanya telat dikit soalnya tadi habis lagi. Oke, maaf ya. Dan aku bakal gantiin Tasya sebentar. Nah, jadi nomor geometri 2 ini tentukanlah suku ke-11 dari bilangan barisan 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, pertama kita harus cari dulu nih awalnya itu berapa. Awalnya udah ketahuan lah ya, itu kan 1. Nah, terus L-nya berapa? L-nya itu kan bisa didapat dengan cara U2 dibagi U1 kan. Nah, U2-nya itu kan 2, U1-nya itu 1. Nah, tinggal dibagi aja, ketemu deh 2 kan. 2, 2. L-nya itu 2. Nah, habis itu kita tinggal balik ke rumusnya itu kan UN sama dengan AL pangkat N dikurang 1. Nah, kan N-nya itu kan 11 ya. Berarti di sini tulis U11 sama dengan awalnya itu 1 dikali 2, N-nya itu 11 kurang 1. 11 dikurang 1. 10. Jadinya 1024 ya. Ya 1024. Udah gitu aja. Simpel kan yang ini? Ada yang mau tanyain nggak? Enggak, Kak. Enggak ada, Kak. Oke. Lanjut Tasya. Tasya. Oke. Nah, ini ada soal ketiga. Itu kayak biasa kayak tadi dikasih waktu lagi 3 menit buat kalian kalau mau ngerjain ya. Semangat. Nah, udah banyak yang jawab nih. Langsung bahas apa enggak? Atau mau tunggu dulu? Gimana?
Oke, oke, oke. Aku tungguin. Oke, oke. Nah, udah ada yang nanya nih. Udah pada jawab juga. Oke, aku langsung bahas aja kali ya. Oke, tadi tulisan aku, Tasya, tolong anot aja dong. Oh ya, bentar. Tadi tulisan aku kebaca nggak ya? Tadi kalian pada baca tulisan aku nggak? Bisa, Kak. Oke. Oke. Ya. Jadi di sini uh, itu diketahui, hitunglah deret hingga suku ke-8 dari batasan 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, taruhnya fokus dulu. Jadi, ini sama kayak tadi sih. Kan kita cari A-nya dulu nih. A-nya 1. Aduh, agak jadi tulisannya. Oke. A-nya itu, kan dia 1. Kan di sini 1 kan. Nah, terus itu L-nya itu berapa? L-nya itu sama kayak tadi. U2 dibagi U1. 2 bagi 1 jadinya 2 kan. Nah, itu sekarang kita kan disuruh nyari hitunglah deret hingga suku ke-8 dari batasan 1, 2, 4, 8, dan 16. Ini tuh kita berarti makainya rumusnya yang SN. Kita tulis dulu nih SN. SN sama dengan H dalam kurung L pangkat N min 1 min, min 1. Nah, habis itu L min 1. Tinggal masukin aja deh angkanya. Ini kan hitunglah deret hingga suku ke-8, berarti S8 kan. S8, A-nya tadi 1, L-nya tadi 2, N-nya tadi adalah berapa? 8 ya? 8 min 1 dalam kurung terus 2 minus 1. Udah deh. Terus tinggal kita kerjain. Ini kan 1 dikali 2 pangkat 8 minus 1. Berarti hasilnya bakal tetap 2 pangkat 8 minus 1 dong. Jadi nggak penting gitu. Kan soalnya kan ini kan mereka dalam kurung. Yang 2 pangkat 8 minus 1-nya. Terus dikali 1. Jadi hasilnya bakal tetap 2 pangkat 8 minus 1. Jadi terus aja di sini 2 pangkat 8 minus 1. Nah, terus ini kan pelnya kan 2 minus 1. 2 minus 1 kan itu kan 1. Jadi nggak usah ditulis juga. Soalnya kan dibagi 1 itu sama aja kayak angkanya itu sendiri kan. Jadi nggak usah dibagi deh. Terus tinggal kita kerjain. Nah, terus kita kurang 1 deh. Jawabannya jadinya 2, 5, 5. Gitu. Ada mau tanyain nggak? Anissa benar. Papa benar. Eka belum dikurang 1. Salsabila benar juga. Mana? Ada yang mau tanya nggak? Buat yang ini. Tadi L-nya dari mana, Kak? L-nya itu kan 2 nih. Nah, 2 apa caranya L itu adalah U2 min U1 per U1 gitu.
Bisa juga U2 per U1 sama dengan ini, U3 per U2 gitu. Sama aja sebenarnya. Kalau siapa kalau misalnya adanya angkanya misalnya U yang ketiga atau U yang kedua doang, nggak ada U1-nya. Nah, ini tinggal U2-nya kan itu 2, U1-nya 1. Ketemu deh U2 gitu. Ini kalau misalnya kita pakai yang U3 per U2 bisa juga. U3-nya kan 4, U2-nya 2, U-nya 4 per 2 dengan 2 sama aja gitu. Gimana? Ada lagi mau tanyain nggak? Paham nggak kamu? Nanti kan? Paham, Kak. Mantap. Mana yang lain? Paham, Kak. Oke. Lanjut, ya. Ya, itu mudah doang. Gimana? Uh, mau dibahas apa enggak? Bahas ya nih. Bahas, Kak. Bahas, Kak. Oke, ada banyak jawaban nih. Oke. Oke, aku ini ya. Saya tolong annotate. Oke. Nah, jadi gini, ini kan suku KN dari barisan 5, minus 2, minus 9, minus 16. Itu kan aritmatika ya. Nah, pertama kita cari dulu nih, A-nya itu berapa? A-nya itu kan 5 nih. Paling utama 5. Jawab 5. Terus B-nya. B-nya itu kan tinggal dicari aja kan, dari 5 ke minus 2 itu berapa? Caranya gini. Oh, 5 minus 2. Salah. Bedanya itu kan dia itu dari 5 ke minus 2 itu bedanya minus 7 ya. Jadi terus di sini minus 7. Jadi tadi tuh kalau kayak gitu bisa pakai cara 5 dikurangi minus minus 2. Tapi nanti terus ujungnya dikasih minus. Jadi kayak gini. Minus 7. Nah, terus ditanyanya kan rumus cukup ke N. Jadi kita disuruh nyari rumusnya doang nih. Nggak disuruh ngerjain tugas nggak disuruh nyari angkanya yang rumusnya nggak disuruh nyari yang ke N-nya itu berapa bilangannya. Nah, terus rumusnya UN itu kan gini. Dengan A ditambah N 1 kali B. Itu kan. Nah, terus aja deh. Kan A-nya itu 5. Ini A ya, bukan N. A-nya itu kan 5. Ditambah N-nya kan masih tetap N aja kan. Soalnya kan kita nggak disuruh dari N-nya itu N yang keberapa. Itu saja tetap N. N1.
N 1 dikali bedanya minus 7. Udah deh. Tinggal kita kali aja pakai kali pelangi. Pada bisa kan kali pelangi, ini tinggal N dikali minus 7, 1 dikali minus 7 juga. Jadinya 5 ditambah min 7N kurang 7. Udah deh. Terus ini kan ada 5 sama minus 7. 5 dikurang minus 7 berapa? Min 2, Kak. Ini kayaknya bukan minus 7 deh. Salah. Kayaknya aku salah item. Oh, itu oke. harusnya 7 nggak, Enggak, Kak? ini nih. Aku salah di sini. Bentar. Aku salah di sini. Nih, di sini. Itu harusnya minus, bukan kali. Nih. 5 ditambah dalam kurung N-1 dikali minus 7. Jadinya kan N dikali minus 7 kan minus 7N. Terus minus 1 dikali minus 7 jadinya plus 7. Gitu, salah. Salah hitung. Dah, jadinya 5 ditambah 7, berapa tuh? 12 kan? 12. Kan ini plus ketemu minus, jadinya tetap jadi minus kan? 12 minus 7N. Gitu. Tadi aku cuma kembali dikit doang, gara-gara lupa tulis. Jadi nggak ini banget. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Nah, kalau misalnya bingung perkaliannya misalnya atau gimana? Kak, aku mau tanya. Ya. Tadi dapat B-nya itu dari mana ya? B-nya itu kan dia 5. 5 sampai ke minus 2 itu kan minus 7 dong. Caranya caranya itu adalah minus 2 minus 5 dikurang 5. Gitu. Jadi U2-nya dikurang minus U1. 7. Ya, caranya kali itu. Oke, makasih. Caranya itu U2 dikurang U1. U2 dikurang U1. Nah. Mana? Jawabannya enggak? Kalau 12 tadi dapat dari mana, Kak? Nah, jadi di sini kan ada 5. Di sini ada 7. Kan kalau misalnya ada, ini aku golongin aja ya. Jadi kalau misalnya ada pertambahan, tapi yang satu ada variabelnya nih. Kan ini kan ada minus 7N. Itu kan dia pakai variabel kan. Nah, jadi itu dia nggak dihitung. Maksudnya nggak diikutin campurin sama yang 5 sama yang 7 gitu. Jadinya 5 ditambah 7. Dihitungnya jadi 12 minus 7N. Kak, yang persetujuan dari mana? Kak, dapat plusnya gimana? Kak, minus 7 kali minus 7 jadi plus, bukan? Nah, iya, kan minus 7 kali minus 7 jadi plus lah. Kamu benar dong, Esther. Salah, kamu bingungnya di mana? Nih, kalau yang buat pertanyaannya Kayla, jadi kan ini, di sini ada, wait ya, ini aku jelasin dulu deh. Nah, jadi kan di sini awalnya itu kan A ditambah N-1 dikali B. Nah, A-nya itu kan 5 nih. Terus N-1-nya tetap kayak gini kan. Terus B-nya itu minus 7. Udah deh, tinggal dikali pelangi aja. N dikali minus 7, min 1 kali minus 7. Jadinya N itu jadinya minus 7N. Terus minus 1 kali minus 7 jadinya plus 7. Udah deh, jadinya 5 ditambah 7 jadi 12. Terus minus 7N-nya sendirian, jadinya 12 minus 7N. Gitu. Paham nggak Kayla sama Esther? Nggak paham. Nabila nggak paham di mananya? Oh, Nabila. Kayla kalau misalnya masih bingung, tanya aja nggak apa-apa. Jadi pokoknya persetujuannya itu, jadi misalnya gini ya, aku ajarin contoh ya. Misalnya ada perkalian kayak gini. 3 ditambah 4
Ini dalam kurung ya. Terus dikali sama 5. Nah, itu kalian tuh bisa dikali pelangi namanya. Jadi kayak gini. Nah, jadinya 3 dikali 5, tulis dulu nih 15. Terus lihat nih, di sini kan ada dia plus 4. Di sini juga plus 5 kan hitungannya. Kan nggak ada tandanya, berarti dia plus dong. Jadinya plus 4 dikali plus 5. Ditambah 20 gitu. Yang ini sama sih, kan yang ini kan juga 3 nih. Ini 3. 3 itu plus dikali 5-nya juga plus kan. Jadinya 15 tambah 20 sama dengan 35. Nah, tapi kalau misalnya, ini kan kita udah sebenarnya kan kita bisa langsung kerjain kan, tanpa kita kali pelangi. Misalnya 3 tambah 4 kan 7. 7 kali 5 berapa? 35. Sama aja jawabannya sebenarnya. Ini aku contohin gimana caranya perkalian pelangi. Gitu. Gimana, paham nggak, Kayla? Oke? Aman gak nih? Ada lagi yang mau nanya? Yang Kak, mantap. Aman, oke lanjut. Aritmatika 5, semangat. Mantap, ya pada jawab. Langsung bahas gak nih? Bahas, ya? Kak. Iya, Kak. Anotet dong, Tasya. Oke. Nah, jadi dalam satu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri 12 kursi, baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga 16 dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah oke. Pertama kita cari dulu nih. A-nya berapa? A-nya itu 12 kan? Kan dia yang paling awal. Ini 12. Nah, terus kita cari B-nya. B-nya itu kan U2 kurang U1 nih. U2-nya 14. U1-nya 12. Berarti 14 kurang 12 berapa? 2. 14 kurang 12. Dengan 2. Nah, habis itu ditanyainnya kan U ke-20. U20. Terus dulu rumusnya kali ya. UN itu rumusnya A ditambah N 1 kali B.
Nah, hanya tinggal masukin aja. Ini U20. Hanya itu 12. Ditambah N-nya itu 20. Saya tolong itu pinggirin dong. Bisa nggak? Tasya. Bisa tolong pinggirin nggak? Bentar. Oke. 20 kurang 1. B-nya itu adalah 2. Udah. B-nya 12 ditambah 20 kurang 1, 19. 19 kali 2 itu 38. 38. 38. Berarti jawabannya adalah 50. Benar semua. Ya 50 pokoknya. Gimana, ada yang bertanya enggak? Ya benar Fiorina. 50 jawabannya. Jangan ya. Ada yang mau nanya enggak? Kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa, tanya aja. Mana? Aman enggak? Oke, lanjut. Lanjut Tasya. Geometri 4. Semangat. Udah ngerti, nggak apa-apa, coba aja dulu. Semangat dong Esther, ayo bisa. Ini tinggal pakai rumus geometri. Rumusnya apa Kak? Rumusnya itu UN sama dengan AL pangkat N. AL pangkat N ya. Nyatanya Apa ini? kenapa? Rumusnya itu UN sama dengan Tasya tolong amat dong. Rumusnya itu UN sama dengan cari L-nya gimana Kak? Nah, jadi gini, selembar kertas dipotong menjadi bagi 2 bagian. Ini kan ada 9 kertas nih, terus Jadi harusnya UN sama dengan ARN pangkat min 1 bukan sih? Oh ya. Maaf. Nah, ini kan pertama kamu kan nanyakan L-nya itu berapa. Nah, L-nya itu caranya kan pertama ada 1 kertas, terus dibagi 2. Itu jadi 2. Terus itu apa namanya? Setiap bagian dipotong menjadi 2 lagi dan seterusnya. Berarti kan 2 ini kan nanti bakal dibagi jadi 4. Nah, rumusnya L di geometri itu adalah U2 dari 1. Nah, U2-nya itu berapa? 2. Satunya itu berapa? 1. Jadi jawabannya adalah 2. Gitu. Nah, ini kan jumlah potongan kertas setelah potongan pertama sedangkan aku langsung aja kali ya. Jadi kan ini ada U kelima. A-nya itu kan 2 nih. Ini 1. A-nya itu berapa 1 ya? Dan U-nya itu 1. Aku tulis dulu. A-nya itu 1. Nah, L-nya itu 2. Karena kan di awalnya 1 nih. 1 dipotong 1, terus dipotong jadi 2. Nah, jadi awalnya itu 1. Ini jadinya U5 sama dengan 1. L-nya itu 2. Dikali 2. Pangkat N-nya itu 5 kurang 1. Jadinya 1 kali 2 pangkat 4.
2 4 berapa? Ayo. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 jawabannya. Iya, pada benar. Mantap. Gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Gimana Esther? Gampang kan geometri? Jadi kamu apa? Pertama lihat rumusnya dulu nih kayak gimana, soalnya kayak gimana tuh diteliti dulu. Terus nanti lihat nih, oh ini berarti pakai rumus yang ini. Oh itu bisa 16. Nah, mungkin dulu aku kurang jelas kali ya. Nah, nih jadi ini kan 1 dikali 2 pangkat 5 minus 1. 5 minus 1 itu kan berarti 4. Jadi 1 kali 2 pangkat 4. 1 kali 2 pangkat 4 berapa? 16 lah. Kan 2 pangkat 4 kan 16. 16 kali 1 ya 16. Gitu. Ini sebenarnya kalau misalnya kalian kalau ngerjain soal matematika udah kebayang kalau soalnya itu susah, nanti bisa-bisa ke bawah kalau soalnya itu benar susah. Jadi kayak harus, oh mungkin nih masih bisa aku kerjain gitu. Coba-coba aja dulu. Jangan langsung berpikiran kalau itu susah. Oke. Kak, kok 1 kali 2 pangkat 4 sama dengan 16? Kok bisa, Kak? Oke. Ini kan 2 pangkat 4 itu kayak gitu sih. Saya kan 2 pangkat 4 itu kan 16. Ya udah, terus 16 kali 1 ya 16. Pertanyaan kamu di mananya? Ella Christine, kamu bingungnya di mana? Iya, gitu. Nanti lah ya. Bisa kan? Mana ada yang mau nanyain nggak? Lain tadi 1,2 sisi. Titik itu kalau misalnya titik itu kalau misalnya di matematika Indonesia tuh biasanya artinya kali. Jadi kalau misalnya di matematika luar negeri atau kayak matematikanya Cambridge gitu, itu titik tuh biasanya baru artinya koma. Atau kayak di kalkulator gitu kan di HP, itu biasanya titik itu artinya koma. Gitu. Tapi aku juga curiga aku salah hitung deh. Kayaknya aku takut salah lulus. Coba Kak Tasya bisa bantu aku nggak? Bentar, coba kita ini dulu ya. Oke. Aku Kayaknya tadi ini aku lagi mikir-mikir nih soalnya makanya aku belum pindah ke soal selanjutnya. Aku takut salah lulus. selembar kertas dipotong pertamanya, berarti pertamanya dia ada 1 lembar kertas. Dipotong menjadi 2 bagian. Berarti ini kalau dibagi jadi 2 bagian, jadi 2 kan ya? Misalnya selembar kertas yang pertama nih. Ada selembar kertas. Pemotongan pertama. Potongan pertama itu dia jadi 2 kertas. Ini ke sini. Jadi 2. Terus habis itu pemotongan keduanya jadi dibagi 2 lagi. Kalau dibagi 2 lagi berarti ada 4 kan ya. Terus habis itu pemotongan ketiga juga nanti berapa. Terus pemotongan keempatnya berapa. Pemotongan kelimanya berapa. Nah Nah, jadi ini harusnya kalau potongan 5 itu kayaknya bukan U5 tapi U6. iya, jadi Kayaknya ini kesalahan di situ kayaknya deh.
Ini U1, ini Ya, U2. Bentar. kan setelah potongan kelima, nah masuk satu itu kan sebenarnya kan belum dipotong. Jadi kalau Mm-mm. misalnya potongannya kelima, itu berarti adalah U6 gitu. Gini maksudnya. Karena Dalam nanti membedakan soal. Oke, nanti Janita dibalesnya di sini ya. Bisa pemotongan dibahas. ketiga, pemotongan satu, ini pemotongan ketiga ya benar. Pemotongan ketiga, keempat, kelima. Nah ini, berarti yang ditanya itu sebenarnya U6. Karena yang pertama itu kan di hitungan U1-nya itu dari yang pemotongan pertama kan ya. Dari yang ini. Jadinya kalau 5 kali pemotongan 1, 2, 3, 4, 5 dia berhentinya di U6. Berarti yang dicari itu sebenarnya U6. Nah, karena tadi U1-nya itu 1 kan. U1-nya tadi kan 1 nih. Terus U2-nya itu 2. Buat nyari R-nya berarti U2 dibagi U1 kan ya. Ini sama kayak 2 bagi 1 sama dengan 2. Nah, yang ditanya U6 berarti AR N pangkat 1. A-nya Sama itu aja kayak tadi yang tadi, 1, cuma karena salah aja. ya R-nya 2, N-nya kan 6. 6 dikurang 1. Jadinya 2 pangkat 5. Nah, gini harusnya. 32. Iya, Mm-mm. gitu. Kak, ada yang nanya nih Kak, cara membedakan soal geometri dengan matematika kalau nggak disebut dalam soal itu gimana Kak? Caranya gini, kamu harus, kalau misalnya dari soal cerita gini, harus kayak mencerna pertanyaannya. Kayak dia bilang menjadi, misalnya dibagi terus atau dikali terus. Berarti kalau dikali-dikali gitu, dia tuh geometri, udah pasti geometri. Tapi kalau misalnya soalnya ngomongnya bertambah, selalu bertambah 2, atau selalu bertambah 3, atau berkurang 2, atau berkurang 3, itu biasanya aritmatika gitu. Gitu, guys. Pokoknya yang berhubungan dengan kayak kali atau bagi gitu, dia geometri. Kalau yang berhubungan dengan ditambah atau dikurang, selisih gitu, biasanya aritmatika gitu. Mungkin next satu pertanyaan lagi, satu soal lagi kali ya. Oke, ini. Mau langsung dibahas atau mau nunggu dulu? Ada diam dulu kali Kak. BTW ini Akida Farhan deh. Siapa yang ini Akida Farhan?
Soal kayak yang tadi kan ya soalnya kayak tadi. Ya ini kayaknya ini pakai UN kok. Pakai UN. Mungkin bisa aku bahas sekarang kali ya, karena waktunya udah mepet. Oke, jadi pada sebuah deret geometri diketahui bahwa suku pertamanya, berarti suku pertama itu kan A ya. A-nya adalah 3. Dan suku ke-9-nya, ini U1 sama dengan A sama dengan 3. Nah, suku ke-9 itu berarti kalau pakai rumus UN, AR pangkat N-1. Berarti AR N-nya 9 dikurang 1 sama dengan AR pangkat 8. Nah, terus habis itu AR pangkat 8 itu suku ke-9 adalah 7, 6, 8. Yang ditanya itu U7-nya berapa gitu kan ya. Nah, habis itu karena kita udah tahu nih A-nya 3, jadi kita bisa langsung masukin aja 3 dikali R pangkat 8 sama dengan 7, 6, 8. Nah, R pangkat 8 itu sama dengan, karena ini 3-nya pindah ruas, 3-nya pindah ruas nih ke sana. Yang tadinya dia kali, berarti dia dibagikan ya. Jadi 7, 6, 8 dibagi 3. Jadinya R pangkat 8 sama dengan 256. Nah, kita cari R berapa? R berapa berarti kita nyari akar 8 dari 256. 256 itu kan 2 pangkat 8 ya. Berarti 8 akar 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 8 akarnya akan diakarin 8 berarti 2 kan ya. Nah, berarti kita ketemu sekarang R sama dengan 2. Karena yang ditanya U7, berarti U7 sama dengan A, R pangkat 7 min 1, sama dengan, kita masukin A-nya tadi berapa? A-nya 3, dikali R-nya 2, sama pangkat 7 dikurang 1, 6. Sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6 itu 64. Jadi 3 dikali 64 itu 192. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Paham Kak? Kamu nanya bedanya baris geometri sama diet geometri apa? Dan rumusnya apa? Kalau misalnya baris geometri itu apa sih suku-sukunya gitu. Kalau misalnya deret geometri itu jumlahnya. Ini rumusnya ada di atas tadi. Kan modulnya bakal dikasih. Nanti kamu baca-baca lagi aja. Iya. Yang ini, yang sebelah kanan rumusnya. Itu kalau deret. Kalau deret itu SN. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin kita bisa tutup kali ya, Reza. Oke. Aku yang tutup. Ya. Oke. Dan ya, teman-teman, ada yang bertanya lagi nggak? Teman-teman ada yang bertanya lagi nggak? Kalau misalnya masih ada, nanti tanyain aja nanti ada Telegram kan, kita bakal share di grup Telegram. Nanti kamu tanya aja, boleh tanya ke Tasya, boleh tanya aku. Oke? Nah, sebelum kita menutup pelajaran sandal ilmu kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Sudah selesai. Assalamualaikum teman-teman. Semangat ya. Iya, sama-sama kakak. Semangat.